Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa SMP kelas 7 semester 2 yang saat ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Mari para siswa hebat dimanapun kalian saat ini berada, kita membahas atau kita mengerjakan mari uji kemampuan kalian ya. Kebetulan mari uji kemampuan kalian ini saya ambil dari buku kurikulum merdeka terbitan Kemdikbud. Dan saya sendiri adalah Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA dari SMP Negeri 8 Salatiga. Langsung saja mari kita mulai. Untuk yang pertama yaitu pada bab klasifikasi makhluk hidup ada 3 mari uji kemampuan kalian. Nah, yang pertama itu ada di halaman 138. Langsung kita mulai. Soal yang pertama yaitu jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Dan jawabnya adalah ini. Kita tahu benda mati dia tidak memiliki ciri atau karakteristik makhluk hidup. Sedangkan benda hidup adalah dia mempunyai ciri atau karakteristik makhluk hidup. Nah, karakteristik atau ciri makhluk hidup itu antara lain memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk bereproduksi, menanggapi rangsangan dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernafas, menghasilkan limbah atau ekresi, dan yang terakhir adalah tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Soal yang kedua, jelaskan 2 alasan yang menyatakan bahwa virus tidak termasuk dalam makhluk hidup. Jawabnya, tubuh virus tidak tersusun atas sel dan virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri, serta tidak menunjukkan karakteristik makhluk hidup lainnya seperti bernafas. Dengan demikian, maka virus bukan makhluk hidup dan virus ini juga hidupnya menyesuaikan tempat yang dia tempeli atau inangnya. Di tempat yang hidup dia hidup, sedangkan di tempat yang mati dia akan seperti makhluk tidak hidup atau makhluk mati. Soal yang ketiga, identifikasi benda-benda berikut apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati dan beri alasannya. Padi termasuk makhluk hidup karena mempunyai ciri makhluk hidup, yaitu dapat tumbuh dan berkembang, bereproduksi, mampu berfotosintesis atau menghasilkan energi, dan tersusun atas sel. Burung jelas makhluk hidup karena mempunyai ciri hidup, dapat tumbuh dan berkembang, bereproduksi, bergerak ya karena bisa terbang, mampu berfotosintesis, dan tersusun atas sel. Yang C, pulpen jelas dia adalah benda mati karena tidak menunjukkan karakteristik atau ciri makhluk hidup. Pulpen tidak bernafas, tidak tersusun atas sel, dan tidak dapat bereproduksi karena benda mati. Dan yang terakhir adalah meja. Meja termasuk benda mati karena tidak menunjukkan karakteristik makhluk hidup. Pulpen tidak bernafas, meja pun juga tidak bernafas. Dan ini juga tidak bisa bereproduksi. Selanjutnya, soal nomor 4. Beberapa mainan robotik menunjukkan seolah-olah mereka hidup. Misalnya, mereka menunjukkan kapan mereka membutuhkan ya. Itu langsung saja kita diminta menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian, apakah mainan tersebut termasuk makhluk hidup? Jelas, kalau menurut saya tidak. Jawabnya adalah ini. Karakteristik makhluk hidup yang diperlihatkan robot mainan, misalnya bergerak dan menanggapi rangsang.
Karakteristik makhluk hidup yang tidak diperlihatkan robot mainan yaitu tubuh tersusun atas sel dan bereproduksi. Robot mainan tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak dapat menunjukkan semua karakteristik makhluk hidup. Ada beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh mainan robot. Langsung saja kita menuju ke mari uji kemampuan kalian yang ada di halaman 144. Soal yang pertama, apa tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup? Tujuannya yaitu untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam jenisnya. Soal nomor 2, bagaimana karakteristik kunci klasifikasi yang baik? Yaitu kunci klasifikasinya harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan, tidak bertele-tele ya. Soal nomor 3, mengapa gambar kunci dikotomi gambar 5.11 ya? Apa nama kelas? Maksudnya adalah ini langsung sesuai gambar ini saja. Ini jelas gambar buaya. Buaya ya jelas termasuk reptil, binatang melata ya. Kemudian nomor 4, buatlah kunci klasifikasi dikotomi atau format tabel untuk anak tersebut ya. Bisa langsung kunci, bisa langsung tabel. Dari cirinya kita bisa mengetahui dari warna rambutnya saja. Jeremy dan Gugun hitam. Sedangkan Rima dan Clara ini keemasan dan ini adalah merah. Kemudian bentuk rambut lurus, sedangkan Gugun keriting dan sebagainya ya. Yang jelas jawaban antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda karena setiap dari pandangan sudut anak-anak atau siswa yang menjawab. Selanjutnya yaitu mari uji kemampuan kalian halaman 158. Soal yang pertama, tuliskan urutan takson dari yang tertinggi sampai tingkatan terendah. Dan ini jawabannya, urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah. Tertinggi itu kerajaan atau kingdom. Kemudian biasa juga disebut dunia ya atau regnum. Kemudian phylum untuk hewan, sedangkan untuk tumbuhan divisi. Klasis ya atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Soal nomor 2, jelaskan karakteristik khas dari kingdom Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Karakteristik Monera adalah prokaryotik ya, inti sel tidak mempunyai membran. Karakteristik khas protista adalah eukariotik ya, inti sel sudah bermembran, satu sel ya, uniseluler itu satu sel, tidak ada jaringan terdiferensiasi. Fungi memiliki karakteristik eukariotik ya, berarti inti selnya sudah mempunyai membran, sel berubah hifa, berdinding sel dan heterotrof. Karakteristik plantae adalah eukariotik, berdinding sel, multiseluler, autotrof, dan yang pasti mempunyai klorofil. Karakteristik animalia eukariotik jelas ya, membran inti sudah mempunyai, tidak berdinding sel karena mempunyainya hanya membran sel, heterotrof, dan multiseluler. Soal nomor 3. Seorang siswa mengamati spesimen tumbuhan dari halaman sekolah. Karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut adalah memiliki bunga dan memiliki tulang daun yang sejajar. Bagaimanakah karakteristik lain yang dimiliki tumbuhan tersebut? Jelaskan alasan kalian. Karena memiliki bunga dan berdaun sejajar, maka termasuk tumbuhan monokotil ya. Ya, cirinya adalah berdaun sejajar. Karakteristik lainnya yaitu akar serabut tidak berkambium, pembuluhnya tersebar, perhiasan bunga kelipatan 3 dan memiliki keping yang tidak bisa dibelah atau berkeping 1. Soal nomor 4. Meskipun banyak organisme yang sudah
diidentifikasi, para ilmuwan percaya bahwa masih banyak organisme yang belum teridentifikasi di dunia ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah organisme yang sudah diidentifikasi dan perkiraan organisme yang belum diidentifikasi. Dan ini ya, dari dunia hewan, tumbuhan, jamur, Protista, Monera. Nah, perkiraan yang ada di dunia adalah ini, yang sudah teridentifikasi baru sekian ya. Jadi masih banyak yang belum. Nah, kita bisa menjawab berdasarkan ini ya. Monera karena ukurannya sangat kecil sehingga sulit diamati. Selain itu, Monera bersifat kosmopolit, artinya dapat hidup di berbagai tempat di dunia. Plantae lebih banyak teridentifikasi karena ukurannya yang lebih mudah diamati. Berbeda dengan animalia yang cukup banyak, anggotanya berukuran mikroskopis. Selain itu, plantae mudah diamati karena selalu berada di daerah yang ada cahaya matahari, sehingga manusia mudah menemukannya. Demikian ya jawaban atau pembahasan dari mari kita uji kemampuan kalian ya di pelajaran IPA kelas 7 SMP kurikulum merdeka. Semoga video yang sangat sederhana ini bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.